Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi di Ngopeni Iman. Iya, di Ngopeni Iman ini kita akan lebih singkat, kita langsung akan merenungkan firman Tuhan saja. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ketika kami boleh berjumpa dalam Ngopeni Iman, sebuah upaya untuk kami boleh memelihara iman kami di tengah pandemi ini, supaya kami tetap yakin dan percaya teguh bahwa semuanya akan segera berangsur membaik karena Tuhan beserta dan senantiasa menolong kami. Kami ingin merenungkan firman Tuhan, biarkanlah Engkau yang menuntun setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Baik? Apakah ada yang sebenarnya pengen menjawab luar biasa? Luar biasa. Saya nggak tahu ya sejak kapan gereja itu punya tradisi kayak motivator acara motivasi gitu ya. Jadi kalau ditanya itu jawabnya harus luar biasa. Kalau jawabannya biasa-biasa aja tuh kayak nggak keren gitu, nggak yang spektakuler gitu. Seakan-akan jawabannya itu harus luar biasa dengan teriakan. Padahal sebenarnya hidupnya ya gitu-gitu saja. Sebenarnya yang sedang terjadi di hidupnya ya biasa-biasa saja sih. Apakah memang iman itu harus yang menggebu-gebu? Apakah iman itu harus selalu yang di luar kebiasaan normal sehingga harus yang meletup-letup begitu? Tapi pertanyaan sederhana, kalau ya kita itu hidupnya selalu luar biasa, bukankah itu jadi biasa lagi? Kan nggak ada yang biasa dan luar biasa terus berarti ini biasa gitu kan. Kecuali kalau ada yang biasa, ada yang luar biasa. Tetapi bukan ke situ arah kita. Karena iman spiritualitas itu bukan yang terus ngomongin tentang sesuatu yang meledak-ledak, yang meletup-letup. Tidak selalu yang luar biasa. Kita akan mendasarkan perenungan ini dengan sebuah ayat dalam Matius 17 ayat yang ke-20 ketika Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Di ayat yang ke-20 ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Inilah perumpamaan yang sering dipakai untuk berbicara sesuatu hal yang kecil. Tetapi saya tidak akan memfokuskan perenungan firman ini kepada ukuran besar dan kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kaitannya dengan biasa dan luar biasa, bukan yang kecil atau yang besar. Ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, biji sesawi, salah satu biji dari sayur-sayuran yang lain yang memang paling kecil, akan tetapi bukan perkara kecilnya. Biji itu bertumbuh dengan konstan, setia, dan baik. Sekali lagi, bukan perkara bijinya kecil, bukan. Bukan perkara nanti jadinya besar, bukan. Tapi biji itu bertumbuh. Dan kalau kita ngomong biji bertumbuh, nggak usah kita perlu dapat nilai biologi waktu SMP atau SD ya. Nggak usah yang nilainya harus 10 untuk mengetahui ini, bahwa tumbuhan dari mulai biji, kemudian mulai tumbuh apalagi ya, batang, kemudian dan kan sekarang lagi musimnya hidroponik ya teman-teman di gereja kita juga ada beberapa yang sudah mulai tertarik dengan hidroponik, yakni menanam urban farming gitu. Kan harus ditunggu hari per hari dan itu biasa saja naiknya sedikit, nggak yang tiba-tiba ditumbuh, disiram kemudian besok sudah jadi bisa, tidak jadi luar biasa, tidak. Biasa saja, gitu saja, sedikit tapi tumbuh. Yang jadi persoalan adalah seringkali kita menggebu-gebu tapi tidak tumbuh. Kenapa? Karena saya sendiri pernah mengalaminya. Iman itu menjadi menggebu-gebu sekali. Saya merasa sangat dekat dengan Tuhan. Ketika apa? Ketika mau ujian sekolah SMA. Karena saya kan masih mengalami SMA itu kalau ujian bisa lulus dan tidak lulus, kan ngeri sekali kan. Jadi waktu itu setiap pagi, padahal belum pernah saya, seumur-umur belum pernah kok ke gereja waktu itu di GKI Boyolali.
ke gereja untuk doa pagi jam 5 pagi, jalan sama ibu saya pagi-pagi kan, saya bangun biasanya jam 6 itu paling mantap itu. Jam setengah 5 udah bangun, siap-siap mandi, doa pagi. Wah, ditanya sama majelis, wah Mas Nanda sekarang rajin doa pagi nih. Oh iya Pak, mau ujian nih. Meletup-letup menjadi iman yang luar biasa, tapi kalau ada perlunya, karena ada sesuatu, tapi setelah itu ya hilang lagi. Karena memang bukan iman spiritualitas yang seperti itu yang kita butuhkan. Yang biasa saja, ya yang begini-begini saja. Bahkan kalau boleh mengambil satu contoh lagu, itu kayak lagu dangdut yang ini. Yang sedang-sedang saja, yang penting apa? Yang penting dia setia. Lagu itu kan mau ngajak ngomong bahwa ada seorang laki-laki yang pengen ngomong ke mamanya kalau ada perempuan yang nggak cantik sih, yang nggak seksi sih, yang nggak perfect sih, tapi dia setia. Karena memang kesetiaan itu menjadi barang yang mahal, Bapak Ibu. Bukan yang spektakuler, bukan. Kita tidak diajak beriman itu secara spektakuler dan ngeri, enggak. Biasa saja, tapi setia. Sehingga kalau saya boleh menyarankan, kalau ditanya itu nggak perlu jawabnya luar biasa, hidupnya biasa saja. Jawab saja baik, puji Tuhan, gitu. Bukan berarti langsung iman kita merosot atau rendah kalau kita jawabnya nggak luar biasa, enggak. Tapi kita menyadari dalam hidup yang biasa ini Tuhan menyertai kita senantiasa. Sekali kesetiaan itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau saya pakai analogi api itu tidak perlu yang besar-besar sekali untuk memasak, untuk mematangkan sebuah makanan, sayuran apa gitu. Nggak perlu yang besar, cukup kecil saja. Dan kalau boleh pakai analogi api, kita mengingat dong Pentakosta itu, ketika Roh Kudus turun yang dinanti-nantikan menjadi seorang penolong, penuntun, pemelihara itu, dia tampil sebagai apa? Lidah-lidah api kecil saja, enggak yang enggak. Allah menjumpai Musa di Gunung Horeb dengan apa? Nyala-nyala api, yang enggak yang meluap-luap. Marilah kita menghayati kehidupan kita ini ya begini nih, berjalan seperti pada umumnya, karena kita tahu setiap langkah kita, setiap bangun tidur kita, setiap kita akan memejamkan mata, di situ ada Tuhan yang senantiasa menuntun. Sekali lagi, iman tidak butuh sesuatu yang besar dan menakjubkan, tapi dia butuh iman yang bertumbuh, yang sabar dan setia. Sekali lagi, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Amin. Marilah kita menutup renungan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu dalam ngopeni iman ini. Kami mengaku bahwa hidup kami terkadang berjalan begitu saja, rutin begitu saja. Akan tetapi Engkau ingatkan pada saat ini untuk kami menyadari bahwa di dalam hal yang biasa itulah kami harus menjadi tetap setia, memiliki api kecil yang terus menyala, yang bisa berguna, bisa bermanfaat dalam kehidupan kami dan juga bagi sesama, dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ketika Engkau senantiasa menyertai hidup kami, sehingga dalam hidup kami yang nampak biasa saja ternyata tersembunyi berkat dan karunia yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ingin berdoa bagi situasi pada saat ini. Biarkanlah di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah, lembaga, instansi, dan seluruh masyarakat, seluruh elemen boleh bekerja sama untuk mengatasi ini semua, terkhusus untuk tenaga medis. Biarkanlah Tuhan memberkati setiap mereka. Untuk setiap kami yang berjuang dalam perekonomian kami, dalam keluarga kami, biarkanlah Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai, dan kami percaya hanya dalam tangan Tuhan Yesus kami tak akan pernah kekurangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, itulah ngopeni iman kita kali ini. Sampai jumpa di ngopeni iman selanjutnya. Shalom.